Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanelia dari kelas 11-6, nomor urut 8. Di sini saya akan membacakan tentang histori, yaitu bangsa Inggris menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Inggris menjajah bangsa Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya bangsa Belanda pada tanggal 4 Agustus tahun 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Red Batav yang dipimpin Jan Willem Janssens. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada Jan Willem Janssens yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaran untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Janssens menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Perjanjian kapitulasi Tuntang dilaksanakan pada tanggal 18 September tahun 1811 dengan isi pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Ketiga, orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dan yang terakhir, Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat di pemerintahan Bogor. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Secara umum, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Kebijakan-kebijakan tersebut ialah kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 16 keresidenan dan 9 prefektur. Lalu mereformasi kebijakan kolonial Belanda. Selanjutnya, para bupati feodal menjadi pengawal pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah pusat, dan yang terakhir, adaptasi sistem politik Inggris. Selanjutnya, ada kebijakan ekonomi, yaitu kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan, lalu menghapus pajak hasil bumi, dan penyerahan wajib. Lalu ada menerapkan sistem sewa tanah atau land rent, lalu ada menerapkan sistem uang. Selanjutnya, memberi kepastian hukum bagi tanah petani, dan yang terakhir meningkatkan daya beli masyarakat dari produk industri Inggris. Kebijakan selanjutnya yaitu bidang sosial budaya, diantaranya menyelesaikan tulisan History of Java, lalu penemuan bunga Rafflesia arnoldi, kemudian pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya, mengembangkan pusat penelitian kebun raya Bogor, dan yang terakhir mendukung berdirinya Batavia Genootschap sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu berakhirnya masa pemerintahan Raffles pada tahun 1815. Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi yang pertama, Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya Inggris. Selanjutnya, Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Lalu jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Dan yang terakhir, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816 pada tanggal 15 Oktober tahun 1817. Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bencolen atau Bengkulu sebagai penghasil ladang. Itu tadi adalah sejarah tentang datangnya bangsa Inggris ke Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.